Bahkan dulu orang tua saya itu ketika saya disekolahkan di Heeh, MI, saya disekolahkan di Sanawiyah, heeh. itu ada Pak Desa yang bilang begitu, Hmm, "Sekolah ke kok ora musake sekolah ning madrasah ngono gitu iku. Sok ya? gede kan angel golek kerjaan." Begitu. Ada yang nyindir Heeh. begitu. Ada juga waktu itu ya, Pak, ya. Iya. Ya Sekarang ya bukan sekarang bukan orang lain, itu Pakde saya Pak D sendiri. sendiri ya Iya. diakui. Beragam tema aktual dari perspektif pendidikan disajikan dalam bingkai perbincangan interaktif. Inilah podcast pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast pendidikan, jumpa kembali di podcast episode kali ini bersama Bapak Muhammad Ngaini Richard MM. Beliau anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pak Richard, apa kabar, Pak? Saya lepas masker dulu ya. Boleh, Pak. Iya, iya. Insya Allah aman ini karena sudah ada apa ini kaca ya, kaca pembatas kita. Tapi tetap kita prokes, Pak. Ya, alhamdulillah kabar baik Pak Arif. Sehat Ya. walafiat, Pak. Iya, ya. sehat-sehat alhamdulillah, selalu Alhamdulillah. sehat. Gitu. Aktivitas lancar seperti biasa, Pak. Ya, lancar seperti biasa meskipun harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Baik, pemirsa, Pak Richard ini anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah 2 periode. Iya, Pak, betul, Pak ya? Iya, 2 periode Luar ini. biasa. Berarti bukti bahwa masyarakat melihat kerja Pak Richard ya, sehingga Iya. diangkat kembali. Ya, mungkin begitulah. Tapi ya yang penting kita menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita. Begitu ya, Pak. Ah. Ya, asal kita menjalankan tugas dan fungsi, insya Allah masyarakat juga trustnya ada ya, Pak ya. Iya, betul. Tampaknya saluran medsosnya juga aktif ya, Pak ya. Ada keluhan dari masyarakat juga bisa tersampaikan di medsos. Iya, Saya bisa aja. pantau. Ya, saya memang Enak monggo ini ya, kalau ya, ada ya. anggota Dewan Muda seperti Pak Richard ini. Ya, jadi kalau nggak sempat ketemu, kan nggak mungkin saya kemudian saya di dapil saya itu ada sekitar berarti 35 tambah 16 itu berapa? 51, 52 kecamatan. Saya kan nggak mungkin kemudian setiap saat Ya. saya ketemu semuanya. Maka saya kemudian membuka diri. Monggo kalau mau bahkan mau mengkritik saya, Ya. saran, masukan atau Ya. apa yang kemudian biasa. Ya, monggo tidak harus ketemu, bisa Ya. lewat WA, bisa lewat IG, bisa Ya. lewat Facebook dan yang lain. 24 jam yang pasti ya, Pak ya. Karena kan nggak harus dibuka terus. Iya. Luar biasa. Jadi pemirsa podcast pendidikan, ini kita jadikan motivasi, inspirasi buat kita. Kalau jadi anggota dewan misalnya, dengan rakyat yang memilih, nggak boleh lupa ya, Pak ya. Iya, Saluran benar. aspirasi dibuka selebar-lebarnya. Iya. Tetapi sebagai masyarakat juga harus tahu diri, karena yang WA, yang komentar di Facebook, di medsos kan tidak hanya beliau saja kan. Iya, betul. Harus sabar, step by Iya. step untuk dibalasnya. Iya. Baik, Pak Richard. Richard ini kalau di DPRD sekarang di fraksi apa yang membidangi bidang apa ini, Pak? Saya berangkat dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Periode pertama yaitu tahun 2014-2019 saya di Komisi D. Komisi yang membidangi infrastruktur. Nah, ini yang beda lagi. Saya kuliahnya lulusan IAIN yang dulu S1-nya IAIN ya. IAIN, S2-nya manajemen. S2-nya manajemen. Nah, waktu jadi anggota dewan saya di infrastruktur. Di perkuliahan nggak ada itu, Pak ya? Di perkuliahan nggak ada. Cuman kebetulan saya punya pengalaman kurang lebih 4 tahun itu saya kerja sebagai ikut di konsultan manajemen. Salah satunya juga ada yang bidang infrastruktur. Nah, Gitu. saya banyak belajar di sana. Kemudian sekarang masuk di Komisi B. Komisi B itu di DPRD provinsi yang membidangi perekonomian. Oh gitu, beda lagi Beda dengan lagi. saat tahun Saat sebelumnya tahun ya. sebelumnya. Jadi dulu bicara infrastruktur, saya sekarang bicara soal perekonomian. Perekonomian, Iya. luar biasa. Tidak nyambung lagi dengan kuliahnya. Gitu. Ya. Gitu ya. Tapi kan, nyatanya juga bisa lancar kan, Pak ya? iya, jadi soal pengetahuan, soal ilmu itu kan sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita baca. Ya. Jadi kita belajar kan dimanapun berada, kita bisa. Jadi belajar dengan siapapun, nggak usah malu-malu. Misalnya saya kebetulan sekarang di komisi yang membidangi perekonomian. Loh, kamu itu lulusan IAIN, apa dulu diajari ekonomi? Oh, diajari hitung-hitungan.
Tetapi soal teori ekonomi kan kita juga bisa belajar dengan siapapun. Belajar bisa dengan siapapun ya Pak ya. Jadi Pak Richard yang S1 di IAIN ya. Dari notabene agama. Kemudian S2 memang manajemen ya Pak ya. Di manajemen Tetapi manajemen kan umum ya Pak ya. Tidak ada manajemen infrastruktur, manajemen ekonomi. Katanya sekarang di ekonomi, dulu di infrastruktur. Berarti multidisiplin ilmu masuk di Pak Richard ini. Ya, alhamdulillah. Ya kita prinsipnya ya sedikit-sedikit bisa. Gitu ya, sidik-sidik akeh gitu. Alumni IAIN itu mengerti sedikit tentang banyak hal. Mengerti sedikit tentang banyak hal, luar biasa. Itu yang barangkali kemudian kita bisa ketika bicara soal ekonomi kita pantas-pantas saja. Gitu. Menginspirasi sekali Pak Richard ini. Pemirsa, ini Pak Richard ini penampilannya masih fresh ya, seperti fresh graduate ya Pak ya. Kalau di jalan orang lihat Pak Richard itu tidak seperti DPR. Pernah nggak Pak disapa di jalan misalnya di DPR? Kamu ini siapa? Disangka nggak DPR itu pernah nggak? Oh sering itu. Gitu ya? Iya sering itu. Pas kapan nih? Kunjungan atau apa? Nah saya kemudian naik angkot. Naik angkot yang jurusan Johar Mangkang. Saya kebetulan mau ke kantor partai. Saya dari Bulu itu saya naik angkot jurusan itu. Nah, saya hanya ingin ngobrol-ngobrol sama sopirnya soal bagaimana kondisi angkot. Realita di lapangan ya. Realita. Nah, waktu itu ada orang yang datang gitu. Saya suruh mepet-mepet begitu ya, biasa aja. Terus, Mas, medun di Mas. Nanti saya medun Mangkang. Gitu. Dekat kantor partai itu ya. Dekat partai. Nah, saya ngobrol dengan sopir kan bisa nyaman. Dari situ saya bisa tahu soal bagaimana keluhan sopir, bagaimana kemudian jadi angkot itu perbincangan ibu-ibu terkait soal kenaikan harga, begitu aja. Tapi mereka nggak ada yang tahu saya itu siapa. Gitu, malah disuruh minggir ya Pak ya? Disuruh minggir. Saya kebetulan memang saya pakai sandal jepit gitu ya. Saya pakai sandal jepit, nggak pakai batik, saya pakai pakaian biasa aja, begitu aja. Pak Richard kalau saya lihat di medsosnya itu aktif sekali ya Pak untuk terjun ke Temanggung ya Pak, dari dapilnya sana Pak ya? Ya, saya dapil Temanggung, Wonosobo, Purworejo. Kenapa Pak? Ya mungkin sudah tugas DPR ya, tetapi kita lihat kan Pak Richard aktif sekali. Saya hanya menjalankan tugas-tugas sebagai wakil saja. Namanya kan DPR kan wakil rakyat itu. Iya, tidak hanya mewakili uangnya ya Pak. Tidak hanya mewakili rakyat mau gitu, enggak. Tapi kan saya ada tanggung jawab moral saya bahwa saya harus ya sering menyapa. Ada yang mengatakan politik itu kan mencari masalah sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Jadi mencari masalah, mengidentifikasi masalah maksudnya. Kemudian nanti mendiagnosa. Nah, mendiagnosa itu nanti mana yang kemudian bisa dijadikan sebagai usulan kebijakan. Yang kebijakan itu tentu nanti berkorelasi dengan soal penganggaran. Karena kita punya fungsi penganggaran. Contoh misalnya saya kemarin ke Temanggung, kemudian di Keluhi apa? Diberi Diwaduli gitu lah. Diwaduli ya. Pak, gimana ini irigasi kita itu jebol, irigasi kita sudah nggak bagus. Kemudian saya cek ke sana. Oh memang, nah ini kan, ini bisa deh nanti kemudian bisa mengusulkan. Jadi nanti soal pembangunan, soal irigasi. Ya, ini kan juga bisa. Nah nanti kita tinggal ngomong sama pemerintah desa, maka Des tolong deh nanti kita usulkan ini untuk nanti perbaikan irigasi. Yang nanti tugas saya memperjuangkan di penganggaran di provinsi. Oh gitu. Itu contohnya begitu. Nah, gitu. Saya nggak punya motivasi apa-apa. Motivasinya gitu. Yang kedua ya silaturahim. Silaturahim ya. Kita niati silaturahim. Karena dengan silaturahim itu bisa memperpanjang umur, bisa memperlancar rezeki. Nah, silaturahim. Yang ketiga tentu kalau ke desa-desa atau bahkan saya sekarang sering ke desa wisata itu sekaligus sambil hiburan lah. Gitu ya. Anggap itu sambil hiburan. Hiburan ya. Iya. Meskipun jadi turun ke konstituen itu tidak hanya pada saat reses ya Pak ya. Iya, enggak hanya saat reses. Luar biasa ini. Bisa seperti ini. Dulu waktu sekolah membayangkan nggak Pak? Sekarang bisa jadi DPR misalnya. Jangankan membayangkan. Terpikir aja enggak gitu. Enggak sempat terpikir ya Pak. Enggak sempat terpikir begitu. Sekolahnya di mana Pak dulu Pak? Asalnya di mana Pak? Saya asalnya Temanggung. Temanggung ya? Ya, dulu saya sekolah di MI. Jadi TK, terus saya ke Madrasah Ibtidaiyah di Mergawati, asal desa saya. Kemudian setelah di MI Mergawati, saya karena mungkin agak nakal ya. Jadi agak nakal, terus kelas 3 mau naik kelas 4 itu saya bawa ke pondok. Oh gitu. Ya, jadi saya
masuk kelas 4 itu sudah di pondok. Merasakan dua-duanya ya? Merasakan dua-duanya. Nah, kemudian waktu mau menginjak ke SMP, saya masuk ke mana? Ke Sanawiyah. Jadi saya di Madrasah Sanawiyah, kemudian lulus dari Sanawiyah saya di Aliyah. Jadi MTS sampai Aliyah di pondok pesantren? Enggak, MTS saya di rumah. Kemudian yang aliyahnya saya di pondok lagi. Oh gitu. Jadi saya di aliyahnya aliyah sambil pondok. Oh gitu. Iya di Temanggung. Di pondok pesantren Miftahul Rosyidin Temanggung. Iya luar biasa ya. Alumni dari sana dan pondoknya pasti sekarang nggak dilupakan ya Pak ya? Oh iya. Itu tempat suka duka, tempat saya menimba ilmu, tempat saya bisa belajar hidup itu ya waktu di aliyah. Dari aliyah ya. Ya. Jadi memang dari kecil, secara pendidikan kecil itu muatan religi sudah ada dari Pak Richard ya? Iya, karena di pondok itu. Jadi kalau sampai kelas 3 waktu ya masih nakal saya dulu. Luar biasa ya. Iya, karena dinamis ya. Anak-anak seusia itu kan memang pencarian jati diri, dinamis. Iya. Jadi mulai kecil pemirsa itu sudah muatan religi. Tapi berarti sekarang di kantor itu misalnya kadang tempat di kalau sholat itu suruh jadi imam dan seterusnya ya Pak? Nah, kalau itu kan karena dari kecil kan udah jadi produknya di setting untuk religi kan. Lah ya kan itu kan untuk bekal hidup saya, bekal hidup aja, bekal keagamaan. Karena kita di pesantren itu sekolah di madrasah itu tidak hanya soal pengetahuan umum, tetapi soal akhlak itu juga harus ditekankan. Juga kemudian soal bagaimana kita beribadah itu juga ditekankan. Makanya kemudian ya kan ikut terbawa sampai sekarang. Sampai sekarang ya, ya. Jadi bagaimana kita merasakan ya sholat itu bukan lagi soal sebuah kewajiban, tapi sholat itu ya sebuah kebutuhan. Iya. Jadi pandangan sebagian orang terhadap MI misalnya, nyinyir misalnya, MI itu apa jadi apa. Ternyata salah satu buktinya Pak Richard ini fakta itu terbantahkan ya Pak ya? Iya, bahkan dulu orang tua saya itu ketika saya disekolahkan di MI, saya disekolahkan di Sanawiyah, itu ada Pak Desa yang bilang begitu. Sekolah kok orang musake sekolah ning madrasah ngono iku. So gede kan angel golek kerjaan. Begitu. Ada yang begitu. Ada juga waktu itu ya Pak ya. Iya. Sekarang bukan orang lain, itu Pak Desa saya sendiri. Pak Desa sendiri ya diakui. Iya. Tapi nyatanya Pak Richard juga sekarang nyatanya berbeda seperti anggapan saat itu ya Pak ya. Iya, ya yang penting kan kita ngikuti ajaran agama aja, ajaran Al-Qur'an bahwa Allah itu janji di Al-Qur'an kan firman Allah kan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu kan. Luar biasa itu. Dan orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu akan dibedakan juga gitu. Ada diferensiasinya. Ya, maka menurut saya dimanapun belajarnya itu nggak masalah. Yang penting bagaimana kita secara ikhlas itu memang kewajiban kita mencari ilmu. Apalagi di sekolah agama yang ada, umum betul. Ada, agama ada. Betul-betul. Luar biasa ini. Closing statement Pak, ada satu hal yang mungkin pemirsa harus ketahui. Untuk menjadi DPR itu modalnya apa Pak? Ya, jadi tidak hanya ingin menjadi anggota DPR, tapi menjadi apapun itu butuh proses. Jadi saya kira proses ini yang kadang orang kemudian tidak sabar dengan proses. Ya, saya dinasihati oleh salah satu guru saya, kalau ingin melakukan sesuatu ya istiqomah. Istiqomah itu artinya jangan cepat bosan. Nah, kadang-kadang kita itu cepat bosan, merasa belum berhasil, beralih ke tempat yang lain. Nah, maka menurut saya kalau ingin menjadi apapun, tidak hanya aja anggota dewan, mau jadi pengusaha, mau jadi guru yang sukses, mau jadi apapun, menurut saya proses itu harus dilalui. Dan dalam sebuah proses itu pasti ada lika-liku yang mungkin itu menerpa kita. Maka teruslah kemudian berproses, istiqomah, maka hidup adalah pilihan. Pilihan itu dalam bahasa Jangian adalah melakukan apa yang sudah kita pilih secara sempurna. Luar biasa ya. Baik Pak Richard, terima kasih atas obrolannya dan lain kali jangan bosan Pak, kita undang lagi. Oh iya, siap. Apapun insya Allah bisa. Gitu ya Pak ya. Selalu siap menerima ajakan rakyat ya. Iya, siap. Pemirsa Podcast Pendidikan, demikian obrolan kita dengan Bapak Muhammad Ngainer Richard, MM, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Semoga menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.